Nggak mulai? Yuk. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat datang di Paradigma ya, di mana kita akan coba membahas apa yang terjadi di dunia dengan sudut pandang yang positif. Karena kalau kalian cari berita-berita negatif atau berita-berita yang menyedihkan itu, karena berita-berita itu seperti itu menjual, maka udah banyak itu ya, udah banyak di TV, di media sosial. Nah, kalau di sini kita coba ngangkat tema-tema yang sedang happening juga, yang sedang viral juga, tapi dengan sudut pandang yang lebih positif lah, supaya kita nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah wawasan, tapi nggak merusak mood kita gitu, nggak merusak kebahagiaan hati kita gitu, malah kita mencoba untuk berbagi pengalaman kita untuk menyemangati kalian semua yang mendengarkan podcast kita ini. Nah, sekarang saya bersama teman saya Karisma. Kita ini adalah seorang pendidik yang WFH ya, yang jadi korban WFH, work from home. Jadi karena kalau misalnya kerja di rumah itu, kalian tahu kerja di rumah itu banyak kosongnya gitu ya. Jadi apalagi ini Karisma ini kan guru olahraga gitu ya, guru olahraga. Biasanya kalau teman-teman tahu guru olahraga itu kan praktek ya, jatuhnya ke praktek. Nah, sekarang dia harus di depan laptop untuk ngarahin anak-anaknya ya, betul ya? Ngarahin anak-anaknya untuk gerakan ini, gerakan itu gitu ya. Jadi saya juga sama, saya pengajar bahasa Indonesia, lebih di depan komputer. Jadi kita itu kebanyakan waktu dan mencoba kita berbagi ilmu, berbagi pandangan tentang apa yang melalui podcast kita ini. Nah, untuk tema kita hari ini, kita mau ngangkat ini yang lagi happening itu, teman-teman yang mungkin sedang melakukan perjuangan mencari kerja, yang sedang mencoba seleksinya, mencoba peruntungannya di CPNS. Nah, kan baru dapat kabar kalau misalnya seleksi CPNS ini baru selesai tahap seleksi administrasi. Jadi teman-teman yang ikutan mungkin sudah mendapatkan pengumuman bahwa mungkin lolos, mungkin tidak untuk tahap seleksi administrasi itu. Kenapa kita mau ngebahas ini? Soalnya kita itu ini, saya dan Karisma itu angkatan CPNS angkatan 2019 ya. 2019. Karisma waktu itu ngedaftarnya di Jakarta, saya alhamdulillah di Bandung, dan kebetulan kita ini sama-sama lolos tes CPNS. Maka dari itu kita mau berbagi soal CPNS itu apa, PNS itu apa, untuk teman-teman yang sedang melakukan atau belum beruntung untuk tahun ini, atau mau mencoba untuk tahun depan, atau bahkan sedang baru menerima kabar baik lolos administrasi. Nah, kita mau coba berbagi pengalaman kepada kalian semua soal yang namanya seleksi PNS dan bagaimana kehidupan menjadi seorang PNS. Oke, kita langsung mulai aja, bro. Nah, jadi saya mau nanya dulu nih ke Karisma. Jadi waktu itu gimana sih awal mulanya seleksi PNS gitu. Coba kita sharing pengalaman aja lah gitu. Oke. Banyak yang bilang CPNS itu susah, saingan banyak. Benar, sudah pasti itu. Pengalaman saya itu sekarang lulus alhamdulillah kelima kalinya tes. Oh, jadi dulu berapa kali? Saya sudah dari tahun 2013 pertama kali. Saya lulus kuliah 2013, langsung coba ikut tes. 2013 itu ikut tes. Di Jakarta juga saya ikut dulu, gagal. Terus karena saya lulusan olahraga, saya pernah daftar ke Menpora juga, gagal. Terus saya juga pernah daftar ke dinas saya lupa tuh. Yang bagian tata kota tuh, pembangunan. Tata kota itu gagal juga. Terus selanjutnya tahun berapa ya? Sebelum tahun 2019 itu, saya lupa. Saya daftar lagi ke Menpora lagi, gagal lagi. Nah, alhamdulillah terakhir 2019 saya lulus, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman semua banyak
pengalaman seperti saya, jangan menyerah lah. Jangan baru tes sekali, terus selanjutnya ginilah, gitulah, terlalu banyak. Jadi malas gitu ya. Pesimis, ya dia jangan pesimis lah. Karena peluang itu selalu ada. Mungkin memang saya punya teman juga baru lulus kuliah, lulus PNS gitu kan. Ya macam-macam lah. Nah, itu kan kayak kan situ lulusnya setelah S2. Ini yang S1. Iya. Jadi umurnya teman saya itu umurnya baru 22, 23, masih muda-muda. Ya. Ada juga kemarin teman di kelas saya emang di akhir-akhir tuh umur 35. Ada alhamdulillah aja rezeki itu kan nggak bisa ditentukan sama kita sebenarnya. Tergantung usaha kita seperti apa, ya itu yang kita dapat gitu. Nah, jadi teman-teman perlu tahu ya kalau misalnya batas pendaftaran CPNS itu 35 ya. 35. Kalau tidak ada revisi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lulus S1 dari umur 22 ke 35 masih panjang gitu 7 kali. Gagal sekali. Masih gagal sekali mah terus aja gitu ya. Iya, coba aja terus. Coba aja terus. Kalau masih yakin, masih pede, masih mau berjuang, terus aja gitu. Tapi saya juga punya temen tuh, emang dia emang nggak mau gitu jadi PNS gitu. Ya mungkin dengan beberapa pertimbangan gitu kan. Tapi itu hak semua orang lah. Makanya saya ini fokus ke yang mau aja jadi PNS gitu. Jadi PNS lah saya sudah nggak usah nyebutin ya dapat apa aja, terus nanti kekurangannya, kelebihannya itu di Google juga udah banyak, gitu kan? Ya betul. Nah, saya di sini sharing aja lah. Jadi gini, ada hal menarik di hidup saya kemarin waktu tes. Saya tes ikut di Jakarta, saat itu tesnya di Jakarta Utara. Jakarta Utara kan, saya nggak tahu tuh Jakarta Utara di mana gitu kan. Nah, orang Bandung ya, orang Bandung asli. Bandung. Cimahi. Bandung atau Cimahi? Cimahi dong. Saya. Cimahi Pride dong. Iya, Cimahi dong. Temennya Ginting. Terus? Saya. Saya memutuskan untuk ke Jakarta juga karena ada sahabat saya juga di Jakarta gitu kan. Yang dulu kita kerja bareng juga di Bandung kan. Di Bandung kerja, rumah Cimahi. Oh ya, rumah Cimahi. Ya, tahu. Oke. Nah, jadi saya nggak terlalu nol banget lah. Jadi saya waktu itu tes pertama itu SKD. SKD di Jakarta Utara di Gedung Wali Kota saya. Terus di situ tes, saya cerita aja ya dari full ya. Ada kejadian unik nih waktu saya tes. Saya nggak tahu, saya nyari penginapan tuh di daerah Jakarta Utara itu kalau nggak salah jaraknya kurang dari 1 kilo lah dari tempat tes gitu. Alhamdulillah dapat tuh murah 150 ribuan lah kalau nggak salah. Itu tuh berdua saya sama teman saya berangkat dari Bandung. Sebenarnya bertiga sama istri. Nah istri saya itu daftar juga tapi di Depok. Nah di Depok itu tesnya di Bogor. Nah jadi kan tesnya itu cuma beda 1 hari. Itu. Jadi saya sebelum ke Jakarta, ke Bogor dulu ngantar istri ke rumah saudara. Nah, akhirnya saya sama teman saya berangkatlah ke utara. Nah, gitu. Tes kayak namanya Jakarta ya. Ini yang hal yang apa ya? Mungkin kebodohan saya ini. Pagi-pagi kan sarapan ya. Biasa sarapan kita berdua cari makan, kayak makan siang. Nah, waktu makan siang, teman saya kebetulan tesnya bukan di Jakarta Utara, tapi di Jakarta Timur atau kalau nggak salah di Kelapa Gading tuh, kalau nggak salah di situ. Nah, ini saya sendiri. Nah di situ saya mau nyari makan, tapi kan nggak tahu di mana makan. Nah akhirnya kan online tuh, online juga saya nggak tahu. Akhirnya lah ketemulah ayam geprek gitu, yang udah terkenal lah mereknya. Kayak makan ayam geprek. Tes itu jam 5. Ya tes sekitar sore lah, jam 4, jam 5 saya lupa. Oh, sore. Tesnya sore. Nah, saya makan siang. Waktu saya tes, itu saya nahan mules ya. Karena itu saya makan ayam geprek gitu. Jadi konsentrasi saya terbagi 2 itu. Saya harus fokus di depan laptop, satu lagi saya harus fokus dengan perut saya. Tapi alhamdulillah dikasih kekuatan. Nah, tes dimulai, beres tes,
Nah, di Barista itu nilai saya kurang. Jadi saya di saat itu dinyatakan tidak lulus SKD. Tidak lulus SKD, akhirnya ya udahlah. Ya mungkin bukan rezeki saya gitu kan. Pulang. Beberapa minggu ya, kalau nggak salah, beberapa bulan itu ada keputusan baru tuh menurunkan passing grade, kalau tidak salah itu. Alhamdulillah saya di situ ranking 3. Nah, alhamdulillah masuk ranking 3. Yang diambil berapa orang dari itu satu formasi itu? Tiga orang. 3 teratas. Satu formasi 3 teratas. Nah, saya masuk ranking tuh. Karena mungkin itu dari 3 orang itu semuanya nggak lulus. Nah gitu, jadi passing grade-nya diturunin, lulus 3 gitu, masuk saya ke 3. Nah, udah itu tes lagi. Tes kedua kan SKB itu di Jakarta Selatan. Saya di mana daerah Mampang kali ya, saya lupa ingat. Di Mampang tes seperti biasa. Di situ pun saya yang hari itu rankingnya itu yang barengan saya, rankingnya saya 10 besar lah kalau nggak salah masuk tuh, tapi saya lupa skornya. Jadi yang bukan seluruhnya ya, tapi yang barengan sama saya tes itu. Kan itu ada tuh yang guru olahraga sekian, bukan olahraga, yang sesi ini sekian, sesi 1, sesi 2 kan gitu kan. Nah, saya dapat tuh, kalau nggak salah berapa ya saya, 7, 5, pokoknya 10 itu dari 10 daftar atau 20 orang yang ditempel itu saya masuk di 10 besar gitu. Nah, menunggu lama, alhamdulillah tuh saya lulus gitu kan. Nah, poinnya di sini adalah saya kemarin tuh beberapa minggu lalu pernah baca di Twitter lah, saya lupa. Di Twitter ada yang bilang kalau sudah terjadi, sekuat apapun berdoa, itu tidak mungkin terjadi lagi. Jadi ibaratnya gini, paham kan? Ibaratnya kita sudah melakukan sesuatu. Nah, tapi belum tahu hasilnya. Artinya kan sudah terjadi nih, saya melakukan. Nah, jadi terus kita berdoa, katanya efeknya nggak ada, salah itu. Buktinya kejadian di saya nggak lulus SKD. Tapi karena kekuatan doa, akhirnya saya bisa lulus jadi PNS. Logikanya kan gitu. Nah, padahal logikanya udah gagal ya, tesnya udah gagal kan? Udah gagal kan, saya udah nggak masuk gitu kan. Tapi derajat saya dinaikkan, alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi lucunya lagi ada satu teman saya yang bareng ke Jakarta itu yang barengan tes. Waktu saya lulus dia bilang apa? Sunda. Oh, Indonesia aja lah. Kamu itu orang yang teraniaya, makanya kamu lulus. Dua orang teraniaya ya, orang teraniaya. Teraniaya karena apa? Ya mungkin teman saya Sidik sudah tahu saya teraniaya seperti apa. Tapi mungkin itu akan saya ceritakan nanti lah. Jadi itu pengalaman saya. Kalau Sidik gimana nih? Sebetulnya setuju sama Karisma ini ya. Soalnya waktu tes juga. Ini kalau Karisma kan tadi udah, kalau dihitung itu berapa? 5 kali, 6 kali tes? Saya kelima baru berhasil. Nah, saya ini salah satu orang yang tesnya itu pertama kali, karena saya waktu itu tekad saya kuat gitu. Waktu lulus S1, tekad saya kuat karena saya dari Universitas Kependidikan, arah saya sudah jelas, saya pengen jadi seorang pendidik. Cuman karena orang tua saya guru, saya pengen melangkahi mereka untuk lebih dari mereka gitu. Makanya saya bertekad jadi dosen. Pertama kali kerja di tempat kerja yang sama dengan Karisma pun saya sudah bilang bahwa ini hanya tempat batu loncatan saya. Saya mau menjadi lebih daripada orang tua saya. Nah, waktu itu saya kuliah S2, saya kerja keras, kuliah sambil ngajar. Ada kesempatan ini, saya ambil, saya langsung daftar formasinya dosen gitu. Itu saya baru banget lulus 3 hari, wisudanya 3 hari kemudian. Iya, wisuda hari ini 3 hari kemudian saya daftar CPNS gitu. Nah, ingat, kegagalan pertama saya adalah administrasi. Harusnya seleksi administrasi saya gagal gitu. Soalnya di situ nanti teman-teman mungkin yang akan daftar atau yang mau yang udah daftar mungkin tahu, kalau misalnya ketika kita ngirim file kita itu harus ditandai bahwa kita itu formasi apa kan? Ada yang kode A, ada kode B. Nah, kode A itu kalau nggak salah yang biasa, kode B itu yang apa gitu. Terus ada yang Putra Papua segala macam. Nah,
Saya lupa di situ. Lupa. Saya kirim aja gitu. Setelah dikirim, besoknya baru ingat, oh iya harusnya dikasih kode gitu. Saya udah pasrah, ya udahlah aja. Pasrah dan saya langsung mulai cari kesempatan lain untuk menjadi seorang dosen gitu. Karena saya kekeh pengen jadi seorang dosen. Nah, pas itu ternyata pengumuman saya lolos seleksi administrasi. Udah gitu, ya udahlah gitu saya tes SKD, bener SKD. Tes kalau Karisma tesnya di Jakarta tuh ya. Kalau saya kebetulan di Bandung. Di Bandungnya kalau teman-teman dari Bandung ini pasti tahu yang di Eldorado ya. Eldorado itu kayak semacam hotel atau penginapan ya. Saya kurang hafal soalnya gede. Saya nggak biasa ke gedung-gedung gede. Saya mah orang biasa gitu. Ya. Ke Eldorado tuh. Jadi kalau teman-teman tahu Eldorado itu ada di daerah wisata Lembang ya. Sekitar bukan di Lembangnya tapi jalan menuju Lembang itu. Jadi tempatnya dingin, tempatnya enak lah, sejuk gitu ya. Tapi nggak terlalu dekat dengan peradaban gitu. Jadi jalannya tuh benar-benar tempatnya itu benar-benar agak apa di kayak inilah kayak jalan provinsi lah gitu ya. Cuman ini kebetulan naik. Nah, saya di situ tes sama dengan Karisma. Itu berarti Karisma tuh sesi 5 ya berarti waktu itu kemarin. Terakhir, Kalau sore terakhir. Gitu. Nah, saya juga sama sesi terakhir. Sesi terakhir di jadwal itu jam 5. Jam 5 sore gitu ya, Eldo. Tapi kalau ternyata di praktiknya itu saya mulainya jam 7 malam. Ngaretnya 2 jam. Dan ketika saya sampai Eldorado, jadi diinstruksikan secara spesifik bahwa tesnya jam 5 dan diusahakan datang jam 4. Saya nurut datang jam 4, nggak taunya tesnya jam 7. Dan kalau teman-teman tahu itu di Eldorado itu ya, tempatnya itu dingin gitu. Dingin banget. Jadi dingin, apalagi sudah lewat maghrib gitu. Nah, kalau di Jakarta panas, oke udah lewat maghrib, mungkin hangat gitu gimana. Kalau di sana dingin. Kebetulan nggak boleh setelah sampai semua barang itu disimpan, dititipkan ke panitia, termasuk jaket. Itu kebayangkan dinginnya gimana? Wah udah dingin, lapar. Dan hari itu kebetulan saya ingat banget itu hari Kamis. Hari Kamis itu di tempat saya kerja dulu di SMA, saya ngajar hari Kamis itu kebetulan full. Dari pagi banget, jam 6.45 sampai jam 4 itu saya ngajar full, non-stop. Udahnya saya langsung harus tes CPNS. Capek kan ya? Capek banget. Udah itu tes. Udah bukan capek lagi, udah pikiran itu udah stres dan itu harus menunggunya itu, nunggu ngantri masuk ruangan itu berdiri, nggak duduk gitu. Nggak ada tempat duduk, berdiri, nggak dikasih makan, nggak dikasih konsumsi. Ada dikasih konsumsi air mineral, air mineral yang segede gini. Ya. Tapi si panitianya ngomong gini, ini satu buat berlima katanya. Hah? Kita kan kaget ya, satu buat berlima, sedangkan di waktu itu tuh mayoritasnya perempuan. Kan gak enak ya sebagai laki-laki gitu, masa berebutan sama perempuan, ya udahlah kita pasrah gitu. Mungkin ada beberapa yang maksa gitu, tapi ya udahlah saya mau pasrah aja, ya udah duduk tanpa minum, tanpa makan, bete, kedinginan, udah masuk tes chat, masuk di tes tuh, ingat tuh di ruangannya kayak semacam ballroom gitu, gede banget, sampai pokoknya itu menampung sekitar 1.000 orang untuk tes CBT tuh, kita pakai laptop, tes dengan keadaan yang sepasrahnya, sebisanya gitu. Begitu keluar, jadi tesnya itu gini teman-teman, jadi tesnya itu di laptop ya. Nah setelah selesai itu langsung keluar skornya gitu, langsung keluar skornya. Jadi kita langsung tahu kita itu lolos atau enggak gitu. Nah karena ada tesnya ada 3 ya waktu kita ada 3 TIK, TIU sama satu lagi saya lupa lagi. Nah masing-masing itu harus ada passing grade-nya gitu, ada KKM-nya, nilai minimumnya. Saya kalau nilainya besar, saya itu nilainya besar, hanya di satu poin ini saya nggak memenuhi KKM gitu. Makanya dinyatakan gagal. Udahlah pulang jam 9 malam dari gunung, turun gunung dari Eldorado, itu Eldorado jalan, kalau Eldorado itu daerah Cijengkol ya? Pokoknya daerah atas gitu, ke Cimahi. Nah, rumah saya kebetulan di Cimahi, itu udah capek, udah gitu, ya udahlah kita pasrah. Dan ternyata betul, meskipun saya gagal, ternyata saya termasuk orang yang lolos. Kenapa? Karena di formasi yang saya lamar, itu saya termasuk 3 tertinggi skornya gitu. Jadi yang pertama itu teman saya, yang kedua senior saya, yang ketiga saya. Nah, betul. Jadi teman-teman gini, ketika saya tes ya, saya itu bersaingan dengan teman saya yang yang aktif organisasi, yang nilai lulusnya waktu S1 S2-nya lebih tinggi dari saya. Senior saya teman saya yang sekarang dia sedang kuliah S3 gitu, doktoral gitu.
Pokoknya mereka orang-orang hebat yang tesnya sama dengan saya gitu. Kalau secara logika, kalau kita mikirin logis gitu ya, itu mereka yang pasti lolos gitu. Wah, kayaknya mereka yang lolos gitu. Terus kita udah ngedown duluan. Nah, itu pemikiran-pemikiran itu yang kita sarankan jangan dimiliki gitu. Karena apa? Karena kita nggak ada yang tahu gitu. Kita nggak ada yang tahu kan. Yang penting kita itu usaha, kita usaha, berdoa, dan keajaiban pasti terjadi kalau misalnya itu memang sudah rezeki kita. Betul nggak? Setuju? Ya, setuju banget gitu. Karisma mungkin 5 kali tes. Lah saya gitu yang 1 kali tes gitu, yang ya udah ayo coba-coba berhadiah lah gitu. Alhamdulillahnya dapat gitu. Dan alhamdulillahnya saya dapat di Bandung. Karisma Jakarta karena pilihannya di Jakarta. Saya di Bandung karena pilihan saya di Bandung, dan alhamdulillah saya dapat di Bandung, rumah di Cimahi, dapat kerja di Bandung. Jadi benar-benar keajaiban gitu. Nggak ada yang mustahil kalau misalnya kita benar-benar berkeinginan kuat dan berdoa gitu. Ya. Terus gini, kita mau kasih tahu teman-teman nih soal kan kalau Karisma itu jadi PNS guru ya, jadi PNS guru. Saya PNS dosen gitu. Nah, dari Karisma dulu deh, gimana sih kehidupan setelah jadi seorang PNS? Asik nggak gitu? Atau kurang lebihnya apa gitu? Ya, kalau masalah asik gak asik gitu ya, itu kan urusannya pribadi ya. Nah, jadi saya mau sharing ini aja lah. Setelah itu ngapain gitu. Jadi untuk guru ya, khususnya guru ya. Pertama itu kan kita samalah pasti lulus langsung diklat kan. Nah, diklatnya pun kalau saya kebetulan cepat. Saya lulus itu kan, maksudnya diangkat itu bulan Mei. Mulai kerja tuh Mei, saya diklat Agustus. Nah, beda kan sama Sidik itu. Berapa tahun nunggu? Setahun. Beda, kalau saya 2 tahun. Nah, 2 tahun. Jadi beda-beda itu. Prajab, kalau bahasa dulu Prajab, kalau sekarang diklat SAR. Gitu. Jadi beda. Nah, setelah itu, ya layaknya orang baru di rumah, di tongkrongan baru lah. Kita kan, apalagi saya ya kalau kita berbicara tentang Bandung, Jakarta ada tanda kutip lah, istilahnya sesuatu yang bisa dibicarakan lebih lanjut gitu. Ya, betul. Makanya selama saya di Jakarta, saya tidak berani ngomong dari Bandung, saya dari Cimahi. Walaupun orang-orang belum tahu kan Cimahi itu di mana gitu kan. Mungkin sekarang sudah tahu karena ada Ginting orang Cimahi. Oh gitu. Ya, orang Cimahi. Ada Zalnando ya. Oh, Zalnando orang pada suka gitu. Ya, makanya itu. Dulu saya nggak pernah bilang saya dari Bandung, saya dari Cimahi. Tapi orang-orang kalau mau ke Bandung pasti tanya saya. Gitu. Nah, kalau kehidupannya ya PNS itu kan 8 jam per hari kan? Ya, betul. Nah, kalau guru kan 6.30 sampai jam 3 gitu kan. Kalau struktural itu kalau nggak salah tuh jam 8 sampai jam 4 gitu. Pokoknya 8 jam. Ada aturannya tuh 8 jam satu hari, 40 jam seminggu. Itu jam kerjanya. Gitu. Ya di luar ada tugas-tugas lain ya. Malamnya atau besoknya atau weekend ada tugas dan lain-lain, itu di luar itu. Khususnya guru ya, karena saya guru ya, karena saya emang cita-citanya pengen jadi guru sih. Jadi karena sudah tahu kan orang tua juga dua-duanya guru, jadi jam kerjanya itu tidak terlalu banyak gitu kan. 8 jam sehari menurut saya tidak terlalu banyak lah. Jadi sore itu udah bisa ada di rumah gitu kan. Beda kan sama kerja swasta. Ya pertama kali saya ke Jakarta gitu, saya kan yang pertama dicari itu jalan. Pokoknya maju aja dulu lah. Saya nggak tahu itu di mana. Saya ingat sama istri saya malam-malam. Ingat banget, saya dari Depok. Dari Depok itu niat mau ke Kelapa II. Saya dari Sawangan mau ke Kelapa II. Tapi saya nyasar ke Pasar Minggu. Itu kan jauh berapa kilo itu saya nyasar. Gitu kan. Akhirnya dari Pasar Minggu aku lanjutin aja ke Jakarta terus ke daerah Monas gitu. Jadi pertama gitu, saya nyari tahu jalan aja lah. Gitu. Nah, karena biar ya nanti barangkali saya diculik itu kan saya tahu ada di mana. Siapa yang mau nyulik?
Habis modal. Itu jadi awalnya saya cari tahu jalan. Nah, kalau cari tahu tempat kerja, sebelumnya saya udah cari tahu waktu dapat kabar kelulusan tuh. Saya lulus, berapa minggu kemudian saya nyari rumah kan, dari kontrakan, langsung saya ke tempat kerja. Jadi saya udah tahu lah jarak rumah ke tempat kerja seperti itu. Ya karena di Jakarta itu kalau rumah mahal-mahal ya, ngontrak juga mahal. Ya, jadi akhirnya nyari di Depok juga, karena kebetulan istri juga kerja di Depok. Jadi dekat ke istri lah, biar saya yang berkorban gitu, suami gitu. Apalagi ya? Ya kalau suasana ya tadi lah 8 jam sehari menurut saya nggak terlalu berat lah, alhamdulillah gitu ya. Kerjaan administrasi gimana tuh? Ribet nggak? Ya kalau administrasi kan ya sama lah kayak dosen ya, awal tahun kan bukan program ini program itu, ya itu resiko sih, resiko kerjaan gitu ya. Oh iya, nyambung ke yang tadi jalan, saya baru ingat. Saya nyari-nyari jalan, pernah suatu hari saya ke jalan yang sangat sibuk di Jakarta, di Sudirman. Nah, jalan Sudirman sampai ke bundaran HI itu saya lihat lautan manusia sore-sore, ya Allah itu. Dari jam sebelum pandemi sore, ya, sebelum pandemi kan. Sebelum pandemi. Itu yang baru pulang kerja, waduh. Mungkin kalau di Bandung itu ibarat Car Free Day Dago lah. Jam pulang kerja. Tapi kan Car Free Day Dago mah nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Nah iya, tapi Jakarta itu ini nggak, Jakarta itu kan si pedestriannya luas. Pedestriannya agak lebar tuh, di Jalan Sudirman itu agak luas tuh. Nah itu yang baru turun dari gedung itu baru keluar ngebudal gitu. Waduh, jam 5, sekitar jam 5-an lah pulang kerja itu. Dan saya yakin itu rumahnya nggak di Jakarta itu. Karena di situ ada apa yang kereta bawah tanah itu pada masuk situ. Ya. Jadi pokoknya jam berangkat kerja, jam pulang kerja itu pasti kereta, listrik, bawah tanah, MRT, LRT itu, busway termasuk itu penuh sesak. Nah itu perjuangan lah, perjuangan. Saya juga salut sama orang-orang gitu ya, yang ya tidak jauh lah ingin menafkahi keluarga kan. Nah mudah-mudahan ya berkah lah gitu, mau berangkat sedek-sedekan gitu kan. Bahkan saya pernah naik MRT, saya bisa sampai tidur berdiri. Saya udah bisa gerak. Diam kayak patung. Iya, karena penuhnya. Karena penuhnya saya diam stuck, nggak bisa apa-apa. Gitu kan. Untungnya ya mudah-mudahan aja gitu, nggak ada yang penyakit. Kalau ada yang penyakit kayaknya nggak tahu kan. Apalagi kan sekarang COVID udah nggak boleh gitu. Bayangkan kalau saat itu saya COVID, mungkin satu gerbong udah kena COVID semua gitu. Udah kena semua itu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah dibatasi. Itulah awal-awal saya ke Jakarta kerja. Ya kalau kerja ya dunia pendidikan, ya layaknya dunia pendidikan seperti biasa lah. Jadi ketemu teman-teman. Intinya PNS nggak PNS pun yang sama, namanya sebenarnya kerja mah gitu-gitu aja sebetulnya. Iya. Jadi betul kan? Jadi teman-teman yang mau daftar PNS atau yang sedang jadi pejuang PNS itu sebetulnya kalau kata orang jadi PNS itu enak, kata saya mah yang namanya kerjaan itu ada enaknya ada enggaknya. Mau dimanapun itu ada kerjanya ada enggaknya. Kayak ini kayak Karisma ini dia udah jadi PNS di Jakarta. Orang-orang yang belum PNS atau yang berharap jadi PNS tuh nganggapnya wah kayaknya udah enak segala macam gitu. Tapi tetap ada perjuangan gitu, ada perjuangan. Di sana ada shock culture lah, ada kaget di mana kehidupan di Jakarta di tempat baru, adaptasi gitu. Nah, kalau jadi teman-teman jangan menganggap bahwa kalau yang mau jadi PNS itu hidupnya bakal tiba-tiba enak gitu. Enak tiba-tiba enggak gitu. Kita juga ada perjuangan gitu. Ada perjuangan. Jadi sama kayak saya juga waktu jadi dosen, kan saya basicnya guru gitu ya. Sama kayak Karisma guru. Saya 3 tahun jadi seorang guru, tiba-tiba saya jadi seorang dosen. Saya kira jadi dosen itu ya gitu ngajar gitu aja, ngajar ketemu mahasiswa, paling administrasinya sedikit. Ternyata ada hal-hal yang saya harus perjuangkan, kayak ternyata dosen itu nih, kalau misalnya teman-teman yang masih kuliah suka ini kenapa sih dosen susah dihubungi, atau kenapa sih dosen itu sibuk wae gitu, karena dosen itu ternyata punya
tiga tugas pokok. Yang ngajar iya. Yang kedua adalah menjadi peneliti, yang ketiga mengabdi untuk masyarakat. Jadi ketika mereka misalnya dosen itu susah dihubungi, bisa jadi dia sedang meneliti. Kalau kayak saya yang basicnya adalah bahasa, mungkin penelitiannya kayak meneliti buku atau meneliti orang. Misalnya kalau misalnya dosen-dosen geografi misalnya, mereka tiba-tiba jadi Indiana Jones itu nggak tahu di mana gitu. nyari artefak atau kayak dosen saya dulu waktu itu ketika saya hubungi dia sedang nggak ada, ternyata dia sedang ada di pelosok, saya lupa lagi di mana pelosoknya, dia sedang mempelajari arca gitu. Jadi kalau teman-teman yang lihat di buku pelajarannya terus ada pelajaran tentang sejarah tentang arca atau misalnya ada aksara-aksara Sunda kuno, itu ada orang yang mempelajarinya, ada orang yang datang ke sana dan itu adalah para dosen. Kalau di Indonesia itu para dosen, mereka meneliti, mereka mengabdi gitu. Kalau jadi tugas-tugas mereka itu banyak. Nah, itu perjuangan saya ketika sudah menjadi seorang dosen gitu. Jadi PNS itu sebetulnya bukan sebuah pekerjaan. PNS itu adalah status. PNS itu adalah status. Ketika saya dosen, ada banyak dosen yang bukan PNS gitu. Pekerjaannya sama kayak dosen yang PNS gitu. PNS itu adalah status di mana kalau kalian semua jadi PNS itu pengabdian kalian adalah untuk negara gitu. Jadi kalian dikontrak oleh negara. 100% kalau kalian ya? 100%, enggak lah, 90% lah, 90% lah. Hidup untuk negara, mati untuk Tuhan lah gitu ya. Gitu. Ya, jadi intinya kalau perang harus barisan ketiga ya. Barisan ketiga gitu. Jadi kita tuh benar-benar orang yang membela negara gitu. Nah, cuman alasan memang ada enaknya jadi PNS. Mungkin alasan Karisma dengan saya sama gitu. Jadi kalau saya jadi enak jadi PNS itu jam kerjanya sudah ditentukan 8 jam. Itu yang kita sebutkan namanya akuntabilitas ya. Masih ingat nggak lasarnya? Oh, ingat dong. Laporan ke itu. Akuntabel, laporan ke atasan. Saya mah ini lasarnya online, jadi nggak ngalamin yang kayak gitu kayak baris Gak asik. Nggak asik ya. Pandemi lah mengubah segala. Nggak pernah rebutan nasi di barisan makan. Yang paling saya sesali ini nggak pernah ketemu kecengan. Ya nanti kalau teman-teman kayak yang alhamdulillah udah lolos CPNS pas latsar atau praja pasti tahulah gimana yang namanya dijodoh-jodohin pas latsar gitu ya. Terutama kayak saya kan waktu itu sampai sekarang pun masih single, sama gitu suka dijodoh-jodohin gitu. Kalau Karisma mah nggak tahu, mungkin cari yang kedua entahlah gitu ya. Nah, gitu. Jadi jadi alasan saya pengen jadi PNS itu atau sangat bersyukur menjadi PNS itu waktu kerjanya ditentukan. Jadi setelah saya kerja saya bisa fokus ke keluarga, atau meskipun saya belum berkeluarga, I know gitu ya. Saya juga tahu. Jadi maksudnya saya bisa Sabtu Minggu libur gitu kan. Jadi nggak workaholic banget. Dan Sabtu Minggu libur itu bukan berarti saya leye-leye. Itu Sabtu Minggu libur itu bisa dimanfaatkan untuk usaha lah gitu kan, atau kayak saya yang senang nulis buku lah, atau nulis sastra lah, atau nonton lah kayak gitu. Nah itulah enaknya jadi seorang punya status PNS gitu, kayak punya status PNS. Tapi bukan berarti kita nggak punya nggak ada kendala atau nggak ada hal yang berat yang kita alami gitu, pasti ada gitu. Betul nggak? Setuju nggak? Sekarang ini ya mungkin ini sisi lainnya. Kalau kita ngomongin gaji gitu kan, gaji PNS itu kan golongan 3 itu kan 2 juta sekian, 3A itu. Saya waktu itu sebelum tes CPNS ngobrol sama teman, dia guru swasta, gajinya udah 5 juta. Nah, kalau kita ngomongin gaji sebenarnya kan tidak signifikan lah dibandingkan. Tapi ada tapinya. Kenapa para guru ingin jadi PNS? Ini poin besarnya. Karena mungkin honorer tidak dihargai dengan baik. Dan cukup sampai situ, tidak usah kita bahas. Dia tahu semua lah. Ya. Silakan. Betul. Di berita juga ada banyak kan honorer, demo dan sebagainya. Yaitu kalau saya bahas mungkin sangat panjang, mungkin sangat pokoknya lama lah itu. Jadi saya rasa semua udah tahu lah kondisinya seperti apa. Dan mungkin itu salah satu alasan, termasuk saya pribadi, kenapa guru itu harus jadi PNS.
Jadi guru honor itu ya gimana ya? Saya nggak akan ngomongin spesifik, tapi kalau kalian searching gitu ya, kalau kalian nge-Google gitu, kehidupan guru honorer itu bagaimana, pasti banyak fakta yang terungkap gitu. Google juga tahu gitu. Nggak usah saya jelasin gitu gimana gitu. Jadi kenapa sebetulnya gini, ada honorer yang kalau ngomongin gaji ya, gajinya lebih tinggi dari PNS, ada ya, banyak ya? Banyak ya. Banyak di swasta itu banyak. Hanya kalau menjadi seorang PNS itu jenjang karirnya itu kayak apa? Karena kita terikat sama negara gitu ya. Jenjang karirnya itu tahu jelas, dan keterikatan kita itu istilahnya abadilah, asal kita jangan macam-macam gitu lah. 60 tahunnya benar-benar kita jangan jadi seorang kriminal, itu aman aja 60 tahun gitu. Nah, beda dengan yang di swasta. Kalau di swasta benar-benar dikejar sama yang namanya kinerja kita bagus, lanjut, nggak atasan kurang puas, ya bisa terjadi yang sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Nah, itu bedanya gitu. Cuman banyak teman-teman karisma juga yang asalnya kerja di swasta nih, wah udah punya salarinya bagus, fee-nya bagus, sudah tinggi, terus dia jadi PNS. Itu banyak yang cerita ke saya, kaget, ngap cina. Sesak napas tiba-tiba jadi PNS. Saya ada pengalaman yang menurut saya, kalau menurut yang mencari rupiah itu sangat berlawanan. Teman satu kamar saya waktu diklat, dia sebelumnya bekerja di perusahaan asuransi negara terbesar. Gajinya 17 juta sebulan. Gaji. Ya? Gapok ya, gaji pokok. Gaji ya. Ya, nggak tahu lah yang lainnya. Tiba-tiba dia berubah jadi daftar PNS. Emang dia awalnya emang guru kan, jadi lulusan guru, tapi daftarnya waktu lulus kuliah itu kerjanya di situ, daftar kerjanya. Nah, kok dari 17 juta ke 2 juta gitu kan, dia merelakan 15 juta gitu kan, kok bisa gitu? Beruas ya. Ya intinya apa? Capek kan di swasta. Oh ya udah, alasannya kan jelas tuh, capek. Ya saya nggak tahu lah capeknya seperti apa gitu kan. Ya mungkin salah satu PNS juga karena 8 jam sehari, ya mungkin karena nggak terlalu capek kerjanya gitu kan. Makanya alasan teman saya memilih itu ya karena ya tingkat kelelahan, mungkin tingkat stresnya lebih kecil sih. Asal tidak macam-macam ya. Iya, jangan kriminal, intinya mah jangan kriminal gitu. Ya. Pokoknya karena kita membela negara, kita harus jadi warga negara yang baik gitu kan. Ya, apakah itu sebuah tekanan untuk menjadi warga negara yang baik? Yang masa tekanan sih yang kayak gitu kan? Masa tekanan gitu, kita jangan kalau jadi kita penjahat. Sudah biasa jadi orang baik, alah sombong bisa. ya biasa jadi aja orang gitu. Baik. Ulah kriminal ya pokoknya mah. Iya, jadi kriminal. Di dunia ini memang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang suci gitu, tapi jangan kriminal aja gitu. Ada peraturan negara, jangan mencuri, jangan membunuh gitu kan, jangan macem-macem, jangan viral di hal yang negatif di media sosial mungkin sekarang mah ya. Ya minimal kerjanya gitu-gitu aja gitu. Minimal. Gitu aja. Ya udah minimal itu. Jadi, nah, tapi selebihnya ya lebih bagus lebih. Ya bukan berarti PNS nggak bisa jadi orang bengar kan? Bisa gitu, dengan kita mengembangkan diri mungkin gitu kan, karena waktu kita banyak dengan usaha gitu, ya asal jangan memperkaya diri dengan sesuatu yang negatif juga gitu kan, itu salah itu juga, kan, jangan macam-macam. Itu salah juga, jangan macam-macam gitu. Itu bukan sebuah tekanan kok, menjadi warga negara yang baik itu bukan sebuah tekanan kok, biasa aja gitu, kayak ya udah sih gitu ya, di depan lampu merah kita berhenti, itu udah hal yang biasa gitu, jadi bukan sebuah yang tekanan gitu, hanya ya gitu tadi, kita akan sepakat kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, kita akan sepakat bahwa usaha kita berbanding lurus dengan hasil kita gitu. Tadi yang di swasta kerjanya pasti capek itu, tapi hasilnya juga hasilnya juga sepadan gitu. Nah, di PNS kalau kita dari sudut pandang seorang pendidik, kita kerjanya segitu, ya dikasihnya segitu. Kalau mau lebih pasti ada lagi gitu. Tapi ya yang jelas kita sudah punya base standar. Kalau misalnya kita tetap kerja di garis standar, pasti dikasihnya segitu. Betul nggak? Iya. Jadi ya kalau kita sudah biasa kerja gitu kan, saya rasa dari dulu juga kita udah biasa istilahnya tertekan ya.
dari zaman sekolah kita tertekan dengan tugas-tugas, pasti kuliah apalagi gitu kan. Iya betul. Bahkan secara pribadi pun saat kita berumah tangga, mohon maaf nih. Mentang-mentang ya. Kita kan sudah istilahnya sudah punya kewajiban itu, laki-laki ya, kepala keluarga kan. Itu kan secara kalau kita tidak ikhlas kita tekanannya besar kan. Betul, jadi betul. Kita udah bawa anak orang gitu kan, masa kita diemin kan gitu. Ya itu gimana jadi sih rasanya bawa anak orang? Ya cobain lah. semua harus dicoba dulu. Kalau belum coba ya nggak akan tahu sensasinya seperti apa gitu kan. Iya betul. Nah itu sih jadi memang sih saya harapkan kalau bisa gitu nggak usah ada honor gitu, semuanya PNS kalau bisa gitu. Tapi ya semua tergantung kebijakan pemerintah sih. Saya juga emang jujur saya masih sangat peduli karena saya pernah mengalami di situ. Kalau saya di Twitter itu ya banyak bacot gitu ya kalau istilahnya mengkritisi yang hal seperti itu gitu kan. Bahkan dulu banget saya ingat waktu kuliah itu saya pernah bikin blog yang membahas full tentang guru honor. Ya pernah full itu mungkin berapa halaman itu. Bahkan saya sampai mencantumkan nama menteri, mencantumkan lembaga, itu saya pernah itu bikin tulisan itu. Tapi ya sekarang karena sudah seperti ini, kalau saya masih seperti itu mungkin disangkanya, mungkin ada yang menyangka sok-sokan, sok perhatian atau apa, enggak. Bahkan teman saya ingat ada yang seperti ini, main yuk. Teman saya bilang, aduh tuh bisa balaga nggak jadi PNS mah. Nah itu jadi istilah seperti itu yang apa sih? Itu kan nggak ada hubungannya ya dengan main gitu kan. Kita juga masih main bareng, kita juga masih santai bareng kan gitu. Nah, jadi hal seperti itu yang harus dihilangkan lah. Ya memang tidak bisa dipungkiri lah, saya pun sangat peduli. Ya, sangat peduli lah dengan guru honor lah. Karena kalau nggak ada guru honor, yang saya yakin sekolah nggak akan berjalan gitu kan. Karena kalau di data sekarang lebih banyak guru honor daripada guru PNS gitu kan. Nah, itu sudah pasti itu. Makanya mudah-mudahan nih pemerintah bisa ya yang terbaik lah buat guru honor ya. Gitu aja. Kita berharap kesejahteraan guru honor mulai diperhatikan lebih jauh lagi gitu ya. Karena bukan hanya kita dulu pernah seperti itu, tapi teman-teman kita juga masih banyak yang kayak gitu ya. Banyak banget teman-teman dekat kita yang satu perjuangan kita masih banyak. Satu perjuangan gitu. Kita alhamdulillah kita adalah orang yang diberikan oleh Allah untuk maju ke jenjang berikutnya sebagai seorang PNS. Tapi bukan berarti kita jadi kacang lupa kulit gitu ya. Nah, kita itu tahu asalnya. Asal kita dari mana kita tahu gitu. Jadi untuk teman-teman yang untuk kita berharap untuk teman-teman yang masih honor, untuk teman-teman yang masih mulai, yang ini nggak hanya teman-teman kita, tapi teman-teman yang ngedengar podcast ini yang baru mulai bertemu dengan dunia kerja, itu jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kita tahu kita harus punya pola pikir bahwa kita harus berjuang gitu. Apapun itu kita harus berjuang gitu. Jadi jangan ya ini istilahnya kalau mau nyebut merek sedikit, kita tidak dilahirkan sebagai Rafathar gitu ya. Yang udah anak sultan gitu ya. Tapi kita harus berjuang gitu. Kita harus berjuang untuk menjadi diri kita sendiri, untuk mengukir nama kita sendiri di dunia gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya disimpulkan itu bahwa PNS itu bukan satu-satunya jalan gitu. Ya, betul. Jadi ini untuk teman-teman yang mau daftar PNS, silahkan perjuangkan. Untuk yang sedang menjalani perjuangannya, berjuanglah sekuat tenaga. Dan yang kemarin gagal itu bukan berarti kalian gagal dalam hidup gitu. Karena kesempatan hidup itu atau kesempatan kalian menjadi sukses itu tidak hanya PNS. Kita berdua adalah contoh seorang PNS gitu. Tapi bukan berarti kita itu udah sukses gitu. Kita juga tetap harus berjuang. Gitu. Harus berjuang. Jadi teman-teman yang mendengarkan bahwa kita tuh mau menyampaikan bahwa menjadi seorang PNS itu bukan garis finish, bukan kenikmatan seketika, tapi tetap kita harus perjuangan. PNS nggak PNS, yang penting kita tetap harus perjuangan. Perjuangan itu yang harus kita tekankan. Betul nggak?
Nah, kejadian unik, lucu. Oke, kalau kita bongkar, ya banyak PNS yang setiap gajian dia malah bayar gaji. nah itu, jadi tetap aja, ntar mentalnya itu harus dijaga gitu kan. Mentang-mentang bisa nyimpan SK di bank gitu kan, minjam berapa ratus juta gitu kan, akhirnya kan tekor juga. Tiap bulan bukan digaji, malahan bayar gaji. Nah itu, jadi tergantung kita lah. Insya Allah kalau teman-teman lulus, alhamdulillah gitu kan. Yang masih belum lulus ya terus berjuang. Saya sudah 5 kali, mungkin ada yang lebih, ada yang 6 kali, 7 kali. Ini jangan menyerah, terus aja coba gitu kan. Kalau sekarang namanya P3K, tapi tidak apa-apa, apapun namanya, kejar terus, usahakan terus gitu kan. Ya, itu aja sih. Ya. Kayaknya cukup ya? Cukup kayaknya kita. Jadi intinya, sekali lagi teman-teman, intinya PNS nggak PNS, gagal berhasil, perjuangan adalah intinya gitu. Jadi keberhasilan itu apa? Kita bukan maksud menggurui ya di sini gitu. Saya berbagi pengalaman aja dan ngasih motivasi lah. Motivasi juga motivasi tongkrongan gitu ya. Bukan motivator. Obrolan warung kopi. Ya, gitu lah. Obrolan warung kopi gitu ya. Jadi jangan patah arang, jangan patah semangat, dan yang sudah berhasil tetap berjuang untuk kehidupan kita masing-masing. Oke, gitu dulu kayaknya ya untuk hari ini. Obrolannya semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Semoga apa yang kita sampaikan itu tidak menyinggung siapapun. Kalau menyinggung mungkin kita minta maaf. Lain waktu mungkin kita akan hadir lagi dengan bahasan-bahasan yang menarik lainnya. Untuk hari ini saya cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.